Yo, selamat datang kembali di Aspal Channel. Asli Palu. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mau membahas sedikit dilema dari pelajar ya. Mungkin sebagian ada yang nyaman, sebagian juga ada yang tidak nyaman. Pertama kita perkenalkan diri dulu, karena dia juga seorang YouTuber. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Pramudia. Saya salah satu alumni dari mahasiswa yang kuliah di Universitas Tadulako. Jadi itu saja mungkin. Alumni ya, tapi belum lama berat tapi ini. Belum lama saya selesai. Tahun ini juga selesai. Cuman sempat kuliah berapa tahun ya? Sekitaran 5 tahun lah. 5 tahun berapa bulan. Tapi sempat merasakan kuliah online lewat aplikasi begitu. Oh, kalau kuliah online ya sempat, karena sebelum selesai kan saya program ada satu mata kuliah kan. Satu mata kuliah saya program itu satu mata kuliah yang tertinggal. Jadi pernah rasa. Oke, jadi begini, menurut pandanganmu sebagai pelajar atau mahasiswa, apakah efektif belajar online atau kuliah online ini? Kita tahu sendiri sekarang ini mall sudah buka, pasar sudah buka, toko-toko sudah buka, tapi tinggal sekolah yang belum buka. Jadi menurutmu efektif tidak ini aplikasi? Tidak usah bilang aplikasi. Kuliah online atau belajar online lah. Ya kalau menurut saya sebenarnya tidak efektif, sangat-sangat tidak efektif. Kenapa? Karena ada dua hal yang ditimbulkan dari tidak efektifnya kuliah online ini, Kak. Yang pertama merugikan bagi si mahasiswa, kemudian menguntungkan bagi si mungkin bisa disebut yang kayak dosen-dosen yang di universitas ternama ya. Jadi ada dua kesimpulan. Yang pertama merugikan bagi mahasiswa, kemudian menguntungkan bagi pihak-pihak mungkin yang ada di universitas. Kenapa? Kalau ditanya alasannya pasti sangat dilema. Alasannya itu kenapa merugikan? Seperti saya kan, saya pernah rasa saya ini bayar full, ibaratnya bayar full kan, bayar full saya kuliah. Tapi fasilitas yang saya gunakan, fasilitas yang saya bayar, kemudian tempat duduk mungkin yang kita fasilitas yang itu kita tidak rasa, itu salah satu hal yang merugikan. Kemudian yang merugikan yang kedua, tidak efektifnya perkuliahan online ini. Contoh seperti teman saya kan, mungkin salah dari personalnya. Kita kuliah, itu kan aplikasi online yang sering dipakai itu kan bisa di-mute. Jadi saya pernah lihat ketika dia mengikuti kuliah online, dia hanya tidur begitu. Tidur begitu, dan tapi mendengar suara dari si dosen begitu. Jadi itu sih maksudnya merugikan, karena itu aplikasi kan bisa dikontrol, dia punya kamera, bisa di-mute dulu, bisa cuma pasang foto saja bisa. Oh, gitu. Iya, bisa. Jadi kalau memang dibilang merugikan, mungkin ada saran nanti ke depan bisa maksudnya diperketat lagi untuk mungkin dosen-dosen ataupun pihak-pihak universitas yang menonton, mungkin diperketat. Kalau mau pakai itu aplikasi, bisa saja mungkin semua wajib memperlihatkan muka begitu. Ini kan tadi kayak kau bilang tadi temanmu yang muta, tapi adekku ini adekku langsung ini. Dia kan ada yang sekolah, terus ada juga yang masih kuliah kan, mahasiswa. Nah pas kuliah itu kadang dia bilang, saya nonton tapi saya tidak masuk di otakku apa yang diajarkan sama guru, baik guru atau dosen gitu. Jadi kayaknya memang mesti butuh bimbingan langsung atau pembelajaran langsung gitu. Kalau menurut bagaimana itu? Tidak masuk di otak adekku yang bodoh atau memang bagaimana gitu? Secara tidak langsung dia ibaratnya begini, Kak. Kalau memang hal seperti itu dan kesimpulannya, mungkin saya bisa tangkap langsung mungkin dengan cerita bertatapan begitu. Beda dengan mungkin kita lewat aplikasi kan, belum lagi. Contoh saya kemarin kuliah kan di kampung kan, salah satu kampung mungkin di pelosok juga di bagian pantai timur sana. Itu sangat merugikan, karena ketika kita masuk biasa tak keluar kita. Dan kalau masuk di aplikasi ataupun kuliah online ini, itu harus ada dikonfirmasi ulang untuk masuk. Jadi ibaratnya kayak dijaga di pintu kita kalau lewat aplikasi ini, harus dikonfirmasi, tidak langsung masuk tau begitu. Gitu dia. Oke, jadi ini mungkin tidak panjang lagi kan. Terakhir ada juga namanya itu apa ya? New normal ya. New normal tetap menjaga protokol kesehatan.
Kalau disuruh pilih ya, disuruh pilih lewat belajar online atau dengan new normal ini belajar di kampus kembali, di sekolah kembali, tapi dengan protokol kesehatan. Bagaimana menurut? Kalau saya lebih lebih bagusnya sih kuliah langsung dibuka. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa langsung, misalkan kalau saya sebagai mahasiswa akhir misalkan, kita kuliah online ataupun tidak kuliah online, kita mau pilih kuliah langsung begitu. Kenapa? Karena kita langsung ketemu dengan dosen. Jadi bisa bisa lebih luas lagi, maksudnya bisa leluasa kita mau bertanya. Kalau di aplikasi kan menguntungkan bagi orang-orang yang malas begitu. Jadi kalau memang aplikasi terus, untung bagi orang yang malas, tapi sangat rugi dengan bagi orang-orang yang mau belajar. Jadi kalau memang mau disuruh pilih, kenapa mahasiswa sekarang masih kuliah online, kemudian pasaran-pasaran ataupun bandara masih sudah buka, tapi kenapa ini masih ditutup? Kalau saya sih mungkin kalau saya sih protes. Kenapa? Karena kita sudah bayar kan. Saya tidak mengajak dengan teman-teman kita harus protes, tidak. Tapi itu sangat merugikan karena kita sudah bayar, tapi fasilitas yang kita dapat ini itu tidak ada begitu. Dan tetap bayar ya semesternya. Tetap kita bayar. Tapi mungkin itu bukan kesalahan dari karena memang semua pihak-pihak yang terkait ASN, mungkin aparatur sipil negara, mungkin belum ada istilahnya perintah langsung dari atasan mungkin. Sampai kenapa ini sekarang itu belum dibuka gitu. Ini kan dosen-dosen ini kan juga atasannya dari pusat juga gitu. Kalau ini saya tanya, kalau seandainya dikasih kuliah, dikasih belajar, tapi dengan syarat harus pakai kaos tangan, pakai masker, terus pakai kacamata itu, siap tidak? Kalau saya sih siap selagi itu positif kan, karena secara tidak langsung kita susah juga ya, maksudnya tidak bisa juga salahkan si pemimpinnya, kita salahkan juga masyarakatnya. Nah, jadi kalau saya, apa yang dikatakan oleh pemimpin, misalkan presiden kan, protokol kesehatan kita harus wajib gunakan, karena bukan secara tidak langsung mereka yang duduk-duduk di sana itu orang-orang yang terpilih dari salah satu berapa ribuan orang di negara ini, ribuan orang di Indonesia ini, tapi hanya satu yang terpilih sebagai presiden. Ya otomatis itu orang yang wah, dan ketika dia keputusan yang dia sudah ambil bahwa kisahnya entah mau di pendidikan ataupun di pasaran seperti apa, kita harus pakai protokol kesehatan. Jadi kalau saya lebih baik didengarkan ataupun kita jalankan walaupun memang kuliah menggunakan protokol kesehatan gitu. Karena presiden kita juga, kita tidak bisa salahkan, dan masyarakat harus patuh juga begitu. Dan saya kemarin sempat sedih. Saya sempat sedih kemarin lihat beberapa berita ada yang sampai pinjam HP tetangga demi belajar. Makanya saya buat konten ini karena melihat dari situ ada yang pinjam HP tetangga, ada yang beli sampai utang data supaya bisa belajar online. Memang Fakta ya? Fakta, saya pun seperti itu karena susah ya, mungkin teman-teman yang lagi menonton mungkin lagi ada yang banyak duit. Kalau saya kan mungkin berpas-pasan juga kan. Yang kasihan ini, yang kasihan menurut saya ini kalau orang yang mencukupi oke lah, orang yang kurang mampu ini betul. Saya sampai merinding bilang orang tidak mampu karena di sekitarku itu banyak orang yang tidak mampu. Sampai ini kadang adik saya sampai nongkrong di rumahnya tetanggaku yang ada wifi-nya supaya bisa belajar online itu gitu, salah satunya. Nah makanya ini salah satu unek-unek juga dari kita ini gitu. Jadi itu saja mungkin pesannya, mungkin bisa kalau memang kita mau ambil protokol kesehatan, insya Allah mungkin mahasiswa siap. Kenapa? Karena kita juga menuntut haknya, kita sudah bayar, tapi fasilitas entah fasilitas gedung ataupun apa itu kita tidak gunakan begitu, dan fasilitas yang kita pakai fasilitasnya kita juga gitu. Jadi harapannya ke depan mungkin bisa diperketat, itu saja kalau saya, supaya tidak ada yang menguntungkan, tidak ada yang merugikan begitu. Oke, jadi teman-teman karena sudah azan, nah kita cut sudah video ini sampai di sini. Baik yang punya komentar, usul, saran atau protes silakan, tidak apa-apa, saya siap diprotes. Komen, like dan share video ini. Salam aspal asli Palu.